Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Bismillah. Bismillah. Masya Allah. Bismillah. Bismillah. Oh, nah. Ke belakang. Nah. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Cek. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah tes. Enggak keluar suara ya. Bismillah. Bismillah. Cek. Bismillah. Alhamdulillah. Cek. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Oh, kalau ini mati kan? Bismillah. Cek. Bismillah. Streamingnya aman. Kalau ini streamingnya aman sih. Jadi dua. Cek, yang nggak keluar di masjid sah. Streamingnya aman sah. Ini mikrofon masjid ini. Iya. Bismillah. Tapi ini volumenya kegedean. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 3, 4. Terdengar, Pak? Angka berapa? 1. Masya Allah. Bismillah, cek. Terdengar, Pak? Dengar ya, jelas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian dengan membaca ayat-ayat tauhid, dan kita masuk pada bab tentang tidak ada yang mengetahui sesuatu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi." Allah taala tidak memperlihatkan hal yang gaib kepada kalian. Baik, kita akan baca terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan berikan beberapa catatan kepada Al-Ustadz Ahmad Farid, wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyudli'akum 'alal ghaib. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib. Quran surat Ali Imran ayat 179. Qul la aqulu lakum 'indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Quran surat Al-An'am ayat 50. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su'u in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, Quran surat Al-A'raf ayat 188. Tayyib. Yang online bisa mendengar dengan jelas ya. Yang offline, yang di bapak-bapak bisa mendengar suara Pak Farid tadi? Insyaallah bisa ya, alhamdulillah. Kalau yang ibu-ibu barangkali kurang mendengar ya, karena mikrofonnya untuk yang di masjid nggak aktif, yang Pak Farid tadi. Baik, pindah ke online. Silakan diperhatikan halaman 67. Berbicara sesuatu yang gaib. Ini bagian dari salah satu hak prerogatif yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengetahui hal yang gaib itu di luar kemampuan makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala hanya memberitahu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki kepada makhluknya. Karena itu ada makhluk yang mengetahui hal yang gaib sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan ada yang ngaku mengetahui hal yang gaib yang bisa kita pastikan dia berdusta, dan ada yang membocorkan hal yang gaib, mendapatkan bocoran dari hal yang gaib dari setan, disebabkan karena dia mencuri berita dari langit. Sehingga ada 3 keadaan ini terkait makhluk mengetahui hal yang gaib. Pertama, makhluk yang diberitahu oleh Allah. Yang kedua, makhluk yang mengklaim tahu hal yang gaib padahal dia tidak punya bocoran sama sekali tentang informasi hal yang gaib. Yang ketiga, makhluk yang mengklaim tahu hal yang gaib karena bocoran dari setan yang mencuri dengar berita dari langit. Baik, untuk jenis yang pertama adalah
para nabi dan para rasul serta malaikatnya yang dipilih oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kadar berita gaib yang Allah berikan kepadanya. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 179. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinnallaha yajtabi man yasha' walakinnallaha yajtabi min rusulihi man yasha'. Allah tidak memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, namun Allah memilih siapa saja yang Dia kehendaki di antara rasulnya untuk diberitahu hal yang gaib. Allah juga berfirman, Alimul ghaibi wasyahadah, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Alimul ghaibi fala yudhiru, ada di surat Al-Jin ayat 26-27. Alimul ghaib, Dia yang mengetahui hal yang gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, dan Allah tidak menampakkan hal yang gaib ini kepada siapapun. Illa man irtada mir rasulin, kecuali rasul yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Artinya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik rasul dari kalangan malaikat maupun rasul dari kalangan manusia. Tayyib. Yang kedua, orang yang mengklaim mengetahui hal yang gaib, padahal dia hanyalah berdusta. Dan kemarin sudah kita bahas, di antara orang seperti ini adalah para kahin dan arraf. Para kahin dan arraf. Dan mereka adalah orang-orang yang dinyatakan tersesat dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan manusia dilarang untuk mendekati orang semacam ini. Yang ketiga adalah orang yang mengklaim mengetahui hal yang gaib karena mendapatkan bocoran dari setan. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis muttafaq alaih, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, kadang dukun itu bisa menyampaikan kebenaran. Kata Nabi SAW, tilkal kalimatu minal haq yakhtafu wal jinni fayuqarkiruha fi udhuni waliyihi. Itu adalah kalimat yang benar yang dicuri oleh jin kemudian dibisikkan kepada wali-walinya, yaitu para dukun. Fayakhlituna fihi aktsara min mi'ati kadzibadin, kemudian dicampur dengan lebih dari 100 dusta. Sehingga satu kebenaran dicampur dengan ratusan atau lebih dari 100 dusta. Baik. Ini 3 jenis manusia terkait masalah berita gaib. Dan tadi kita sampaikan bahwa mengetahui hal yang gaib adalah bagian dari keistimewaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi. Katakanlah, tidak ada satupun makhluk di langit maupun di bumi yang mengetahui al-ghaiba illallah kecuali Allah. Ada di surat An-Naml ayat 65. Surat An-Naml ayat 65 menjelaskan bahwa hal yang gaib itu hanya murni milik Allah. Dalilnya di mana? Surat An-Naml
ayat 65. Kami minta kepada para jamaah menghafalkan dalil ini. An-Naml 65 menegaskan bahwa tidak ada satupun di langit dan di bumi yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Bagaimana bunyinya? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada satupun di langit dan di bumi yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Sehingga kalau ada yang mengklaim mengetahui hal yang gaib selain Allah, berarti dia mengambil sebagian yang menjadi kekhususan bagi Allah. Lalu ada 3 orang tadi, satu yang dikasih tahu oleh Allah, yaitu para rasul, baik dari kalangan malaikat maupun manusia. Yang kedua orang yang mengklaim, dan yang ketiga ngaku hal yang gaib karena dapat bocoran dari berita langit. Baik, selanjutnya Allah Ta'ala perintahkan kepada nabinya berkali-kali untuk menyatakan bahwa beliau tidak tahu hal yang gaib. Di antara dalilnya Al-An'am ayat 50 yang disebutkan oleh penulis dalam bukunya. Qul, katakanlah ya Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak pernah mengatakan kepada kalian kalau aku memiliki kekayaan dan perbendaharaan milik Allah, sehingga Nabi Muhammad tidak bisa bagi rizki. Nabi Muhammad SAW gak bisa mengatur turunnya hujan. Rasulullah SAW tidak bisa mengatur peredaran pendapatan, karena beliau tidak memiliki perbendaharaan dan kekayaan Allah. Wala a'lamul ghaibah, dan aku tidak mengetahui hal yang gaib, sehingga asalnya beliau tidak tahu. Lalu kenapa kok beliau bisa berbicara tentang masa depan, tentang akan muncul Dajjal, akan muncul A, B, C, dan seterusnya? Jawabannya apa? Wahyu dari Allah Ta'ala. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak pernah mengatakan kepada kalian kalau aku adalah malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilaih, aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Qul hal yastawil a'ma wal basir, katakanlah apakah sama antara orang yang buta dan orang yang bisa melihat? Afala tatafakkarun, tidakkah kalian berfikir? Maksudnya Nabi SAW punya peran seperti ini. Posisi beliau hanyalah orang yang dapat wahyu, sehingga kenapa beliau wajib ditaati? Bukan karena beliau malaikat, bukan karena beliau punya kuasa sebagaimana layaknya Tuhan, tapi beliau adalah utusan Tuhan. Dipahami ya? Sebab orang itu punya pemahaman yang wajib ditaati itu yang sakti, yang dia punya kehebatan. Sedangkan orang yang bawa kebenaran, kalau dia tidak membawa kehebatan, gak wajib ditaati. Akhirnya mereka tidak mau taat kepada Rasul SAW sampai mendatangkan banyak bukti. Buktinya mana? Bukti dalam bentuk kehebatan. Dan beliau nyatakan, ittabi'u in attabi'u illa ma yuha ilai. Saya hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Dan aku diperintahkan untuk menyampaikan ini kepada umat manusia. Karena itu sebenarnya tugas kita bukan membuktikan kebenaran sang Rasul, tapi tugas kita adalah mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kebenaran sang Rasul itu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Allah berikan beliau mukjizat untuk menunjukkan kebenaran itu. Kemudian dalil yang lain adalah surat Al-A'raf ayat 188. Qul, katakanlah, la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Aku tidak bisa menentukan apakah diriku nanti beruntung ataukah diriku celaka.
la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Aku enggak bisa menentukan nasibku. Apakah aku akan beruntung ataukah aku celaka. Apabila beliau sendiri tidak bisa menentukan nasibnya, berarti bisa enggak menentukan nasib orang lain? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Makanya sangat aneh kalau ada orang yang membuka Membuka penawaran nasib. Kalau kamu ingin bejo sadurunge nyambut gawe sowan ning kiai. Dan seperti ini, tradisi seperti ini ada di kampung asli saya di Lamongan pesisir utara. Ada satu sosok kiai yang dia menjadi rujukan bagi para nelayan sebelum berangkat melaut. Melaut itu kan ada yang short time, ada yang cuman 4 jam pulang, sehingga sehari dia nelayan harian. Dan ada yang waktunya panjang sampai sebulan 2 bulan. Nah yang sebulan 2 bulan ini sebelum dia berangkat selalu sowan di kiai ini. Ya tentu saja ada maharnya ya. Kemudian nanti dapat amalan-amalan tertentu, lalu dipastikan dia nanti akan mendapatkan hasil sekian. Atau didoakan dia akan mendapatkan sekian. Akhirnya menjadi bagian dari ketergantungan masyarakat. Sebelum berangkat ke sana, sebelum berangkat ke sana. Kalau berangkat sebelum mampir ke kiai ini, wah itu enggak tenang nanti di jalan. Enggak tenang ketika di atas. Padahal Nabi SAW tidak bisa menentukan nasib beliau sendiri, apalagi nasib orang lain. Maka kalau ada manusia di zaman kita yang dia meramal nasib orang lain, berarti dia bukan Nabi. Ya jelas bukan Nabi toh Pak. Maksudnya bahasa lainnya adalah dalam kurung dukun gitu ya. Illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaibah, dan kalau saya mengetahui hal yang gaib, lastakthartu minal khair, maka aku akan memperbanyak kebaikan. Wa ma massani yasu, dan tidak akan mendapatkan kecelakaan. In ana illa nadhirun wa bashir, aku hanyalah sang pemberi peringatan dan memberi kabar gembira liqaumi yu'minun, bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Kalau Nabi SAW tahu hal yang gaib, maka beliau akan tahu di mana kira-kira posisi yang berbahaya bagi beliau. Awas nanti di sini akan ada anak panah yang nyasar ke arah mukamu. Nabi SAW tahu di sini ada anak panah yang nyasar, maka beliau tidak akan berdiri di situ. Beliau akan pindah ke tempat yang lain. Tapi nyatanya pada saat peristiwa perang apa jamaah? Perang Uhud, ada anak panah atau tombak yang nyasar sehingga mengenai helm yang dipakai oleh Rasulullah SAW, lalu nancap di rahang beliau sallallahu alaihi wasallam. Helmnya pecah, bukan tombaknya yang nancap ya. Helmnya yang pecah, kemudian pecahannya itu nancap di rahangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau tahu hal yang gaib, ini enggak bakalan terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah jatuh dari mana? Jatuh dari kendaraan, jatuh dari onta beliau bersama istrinya Safiyah radhiyallahu anha. Dan beliau sakit beberapa hari tulang rusuknya karena jatuh ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan daging yang diracun oleh wanita Yahudi. Dan beliau tidak tahu kalau itu beracun, sehingga sudah beliau makan dan sebagian ditelan. Namun kemudian beliau dapat wahyu kalau itu diracun, lalu beliau muntahkan. Dan para ahli sejarah menyebutkan ada beberapa sahabat yang mati di tempat karena ikut makan bareng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika wanita Yahudi ini ditanya, "Lima fa'alti hadza?" Kenapa kau lakukan seperti ini? Wanita ini mengatakan, "Aku ingin membuktikan
bahwa kau adalah seorang nabi. Jika betul kau nabi, racun tidak akan membahayakan dirimu. Dan jika kau bukan nabi, maka biar kau mati lebih cepat, sehingga nggak ada manusia yang terbodohi oleh kedustaanmu. Ini yang menjadi niat si wanita Yahudi tadi. Dan betul beliau makan racun, beliau nggak mati, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai beliau tahu hal yang gaib, tentu itu semuanya tidak akan terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena beliau tidak mengetahui hal yang gaib, mungkin saja ancaman bahaya itu terjadi kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan telah terjadi. Sehingga itu bukti sekelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui hal yang gaib. Dan masih banyak kejadian yang lain di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mendapatkan berbagai macam hal buruk dalam hidupnya, dalam arti beliau disakiti oleh kaumnya karena beliau tidak mengetahui hal yang gaib. Karena itulah pada waktu Abu Bakar Al-Baqillani ditanya oleh Raja Nasrani. Abu Bakar Al-Baqillani utusan dari kerajaan Muslim, diundang oleh Raja Nasrani ini untuk berdebat. Yang dihadapi adalah para uskup. Lalu pertanyaan yang disampaikan oleh sang raja, si Raja Nasrani ini, tolong ceritakan kepadaku keberadaan nabimu. Kemudian diceritakan, nabi saya seperti ini. Kemudian salah satu potongan kalimat yang disampaikan oleh Abu Bakar Al-Baqillani, beliau berjihad. Kadang beliau menang, kadang beliau kalah. Langsung sang raja ini komentar, "Wan nabiyyu yughlab." Nabi bisa kalah. Masa nabi kalah perang? Kemudian jawab Abu Bakar Al-Baqillani, "Wal ilahu yuslab." Masa ada Tuhan yang disalib? Dia merasa aneh. Kok nabi bisa kalah perang? Lah kok ada Tuhan yang disalib? Terus diam dia. Fabuhital ladzi kafar, maka terdiamlah orang kafir itu. Baik. Sehingga keberadaan beliau kalah itu sama sekali tidak menurunkan status beliau sebagai nabi, karena dulu sudah ada nabi yang dibunuh oleh orang kafir. Sebab nabi itu bisa jadi tidak maksum dari sisi takdir kauni, tapi beliau maksum dari sisi syar'i. Sehingga beliau bisa sakit. Beliau bisa kalah ketika perang. Beliau bisa terkena senjata. Beliau bisa mengalami luka, terjatuh dari kendaraan. Sebagaimana normalnya manusia. Sebagaimana dulu ada nabi yang dibunuh oleh kaumnya. Tapi kalau dari sisi syar'i, para nabi maksum dari dosa besar. Tidak mungkin melakukan kesyirikan, apalagi menyampaikan kesesatan, mengajarkan keburukan. Beliau maksum dari ini semuanya. Dan maksum dari sisi syar'i lebih tinggi tingkatannya daripada maksum dari sisi kauni. Maksum dari sisi kauni, kesaktian-kesaktian, kehebatan-kehebatan yang dianggap luar biasa oleh manusia. Tapi ternyata dia menyampaikan kesesatan. Maka orang ini sumber penyimpangan, meskipun dia tidak pernah ketangkap, misalnya ketangkap aparat. Dia tidak pernah masuk ke penjara meskipun dia sering berbuat jahat. Dia bisa ngilang maling yang tidak pernah kecekel sampai mati. Dianggap sakti di masyarakat kita. Betul Pak ya? Ada maling yang sampai mati nggak pernah ketangkap, dianggap sakti. Sehingga kuburannya diagungkan. Ini dulu kuburan maling yang hebat, nggak pernah kecekel padahal kejahatannya banyak. Dia maksum dari sisi kauni, bisa jadi ya. Meskipun dia adalah orang yang melakukan banyak penyimpangan. In ana illa nadhir wa bashir, aku hanyalah pemberi peringatan dan memberikan kabar gembira. Sehingga tugas Nabi ngasih peringatan dalam bentuk ancaman dan memberikan kabar gembira dalam bentuk apa? Janji indah di akhirat. Karena manusia berimbang antara ini. Antara al-wa'du wal wa'id,
antara janji dan ancaman. Orang akan bisa berjalan lurus kalau dia selalu berimbang antara semangat mendapatkan janji dan takut terhadap ancaman. Itulah prinsip al-khauf dan roja. Berharap terhadap janji Allah dan takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan baca dalil berikutnya. Wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak. Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Quran Surat Hud ayat 31. Baik, 3 ayat yang sudah kita dapatkan. Al-An'am ayat 50, Al-A'raf 188, Hud 31. Semuanya menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Tidak bisa mengendalikan rizki, tidak memiliki kuasa dalam mengendalikan nasib dirinya sendiri. Yang ketiga, tidak mengetahui hal yang gaib. Baik, saya tanya, apa dalil bahwa Nabi SAW nggak bisa mengendalikan rizki? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Boleh angkat tangan. Apa dalilnya, Pak? Hud 31, bagaimana lafadznya? Bagaimana lafadznya? Wala aqulu lakum indi khazainullah. Beliau tidak memiliki khazanah Allah. Khazanah itu apa? Perbendaraan. Beliau tidak memiliki perbendaraan yang dimiliki oleh Allah, sehingga beliau tidak bisa mengatur rizki. Maka kalau ada orang yang mengatakan Nabi SAW yang memiliki langit dan bumi serta isinya adalah kesyirikan, kita berani mengatakan itu kesyirikan karena ini milik Allah semata. Dan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan sama sekali beliau tidak bisa mengendalikan kekayaan di alam semesta ini. La aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak pernah mengatakan kalau aku memiliki kekayaan Allah Ta'ala. Wala aqulu qul la aqulu lakum indi khazainullah, ada di surat Al-An'am ayat 50, juga di surat Hud ayat 31. Kemudian, apa dalil Nabi SAW tidak bisa mengatur nasib? Apa dalilnya? Surat Al-A'raf ayat 188. Gimana bunyinya? Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma sya Allah. Katakanlah, aku tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat maupun madarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sudah? Yang ketiga, apa dalil Nabi SAW tidak tahu hal yang gaib? Wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak. Aku tidak mengetahui hal yang gaib dan aku tidak mengatakan kalau aku adalah malaikat. Baik, tolong ini dihafalkan ya. Tolong dihafalkan. Metode seperti ini yang tadi saya lakukan disebut dengan metode tau'iyah. Kajian dengan metode tau'iyah. Indoktrinasi. Jadi diulang-ulang sampai melebu gitu ya. Karena kalau cuman dibaca sekilas, ya cuman ada di permukaan, selesai kajian hilang. Nah, kami berharap agar lulusan Rabu pagi, ya, LRP, ya, alumni Rabu pagi, ini nggak ada alumninya, nggak lulus. Pokoknya peserta kajian Rabu pagi harus paham prinsip dan dalilnya.
Dan metode seperti ini, metode tau'iyah, ini yang digunakan di pesantren. Kadang Ustadz Aris menyampaikan kajian yang umum, itu cuma diterjemahkan, kemudian jamaahnya mendengarkan. Tapi kalau di pesantren, ya kayak tadi, diulang lagi. Cuman satu paragraf saja diulang, didetailkan. Apa alasannya ini? Apa alasannya diulang? Metode apa ini? Tau'iyah. Metode indoktrinasi agar materi itu betul-betul mengendap. Baik, sanggup menghafalkan ya? Insyaallah. Selanjutnya, kita beralih di dalil yang menyebutkan bahwa perkara gaib hanya diketahui oleh Allah semata. Di halaman 68. Di halaman 68 ada 1, 2, 3, 4, 5 ayat. Ada 5 ayat yang merupakan dalil kalau hal yang gaib hanya diketahui oleh Allah semata. An-Naml 65, Al-An'am 59, Yunus 20, Hud 123 dan Al-Jin 26. Baik, sekarang kita akan baca An-Naml 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Quran surat An-Naml ayat 65. Baik, kita lompati yang sabak ya. Kita berganti ke Al-An'am 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain dia. Quran surat Al-An'am ayat 59. Wa qul innamal ghaibu lillah. Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Quran surat Yunus ayat 20. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi. Quran Baik. surat Hud ayat 123. Surat Hud ayat 123 dikasih tambahan terjemah. Dan hanya milik Allah. Dan hanya milik Allah. Surat Hud 123. Kenapa kita tambahkan kata hanya? Karena susunannya terbalik. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Milik Allah hal yang gaib di langit dan di bumi. Susunan ini terbalik. Terbaliknya kenapa? Predikat ditaruh depan. Kalau susunannya normal, perkara gaib di langit dan di bumi itu milik Allah. Begitu ya? Subjek, predikat. Ya. Buku ini milik saya. Susunannya apa ini? Subjek, predikat. Tapi kalau milik saya buku ini, nah itu berarti terbalik ya. Itu bahasa Indonesia bagian timur ya. Itu predikatnya dulu baru subjek. Nah, ketika ada susunan yang terbalik seperti itu, ketika ada susunan yang terbalik seperti ini, maka mengandung makna pembatasan. Yufidul hasr. Mengandung makna apa? Pembatasan. Dan itu banyak dalam Al-Quran. Iyyaka na'budu. Normalnya na'budu iyyaka. Tapi K-nya ditaruh di depan. Iyyaka na'budu. Normalnya na'buduka au na'budu iyyaka. Sehingga kita terjemahkan hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Karena di situ ada kaidah taqdimu ma haqqahu ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya dia berada di belakang
menunjukkan makna pembatasan. Sehingga terjemah yang tepat untuk surat Hud ayat 1, 2, 3 adalah dan hanya milik Allah rahasia langit dan bumi. Meliputinya dicoret saja ya. Dan hanya milik Allah rahasia langit dan bumi. Baik. Berarti sudah punya berapa dalil kita kalau hal yang gaib itu milik Allah? 1, An-Naml ayat. Yang kedua, Al-An'am ayat. Yang ketiga, Yunus 20. Yang keempat, Hud 123. Baik, tolong dihafal ya. Apa dalilnya kalau hal yang gaib itu hanya milik Allah? Allah berfirman di surat Hud ayat 123, Walillahi ghaibus samawati wal ard. Di surat An-Naml ayat 65, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Di surat Al-An'am ayat 59, Wa indahu mafatihu al-ghaibi la ya'lamuha illahu. Di surat Hud 123 atau di surat Yunus ayat 20, Faqul innamal ghaibu lillah. Masya Allah. Ini kalau disampaikan dalam khutbah Jumat, yakin jamaahnya percaya ya. Karena pakai dalil. Sehingga mereka tahu bahwa mengaku hal yang gaib itu adalah pelanggaran terhadap banyak ayat yang tadi kita sebutkan. Selanjutnya di surat Al-Jin ayat 26. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Quran surat Al-Jin ayat 26. Nah, dan di ayat 27 Allah kasih pengecualian. Illa manir tada mir rasul. Kecuali para rasul yang diridai oleh Allah. Yaitu para rasul yang dipilih oleh Allah. Dan ini semakna surat Al-Jin ayat 26 semakna dengan Ali Imran 179 di halaman 67. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinnallaha yajtabi mir rusulihi may yasha. Allah tidak memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, namun Allah pilih di antara rasulnya yang Dia kehendaki untuk mendapatkan berita gaib. Taib, berarti Al-Jin ayat 26 dan Ali Imran ayat 179 dalil tentang apa jamaah? Ada makhluk yang diberitahu oleh Allah hal yang gaib, yaitu di kalangan para rasul yang Allah pilih. Artinya tidak semuanya. Nah, kemudian selanjutnya kita beralih ke surat Saba ayat 14. Falamma qadayna 'alaihil mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, yaitu Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Quran surat Saba ayat 14. Nah, jin mereka ditundukkan oleh Allah. Mereka ditundukkan oleh Allah untuk Sulaiman. Ditundukkan oleh Allah untuk Sulaiman. Sebagaimana ada jin yang ditundukkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Syekhul Islam, ada perbedaan antara ketundukan jin kepada Sulaiman dan ketundukan jin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketundukan jin kepada Sulaiman adalah ketundukan yang bersifat kauni,
ketundukan sultaniyah. Jin tunduk kepada Sulaiman dalam arti menjadi pekerjanya Sulaiman. Sehingga dia yang membangunkan bangunan, yang menyelam di dasar laut untuk mengambil benda-benda berharga di dalam laut seperti mutiara dan benda-benda yang berharga yang lainnya. Itu yang dipekerjakan oleh Sulaiman. Membuat mihrab sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Saba ya, ayat 13. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathil wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Para jin-jin itu mereka bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ada yang membuat bangunan, ada yang dia menyelam, ada yang dia membuat gambar ya, dan seterusnya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada Sulaiman. Namun ketundukan jin kepada Nabi Muhammad SAW adalah ketundukan syar'i. Dalam arti mereka mau mengikuti ajakan Nabi Muhammad SAW. Sehingga jin yang tunduk kepada Sulaiman itu tidak semuanya mukmin. Bahkan yang kafir juga tunduk kepada Sulaiman. Sementara jin yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, dia masuk Islam dan menjadi jin muslim. Dan dia menjadi da'i bagi jin yang lain. Setelah dia ngaji kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan jin yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala sebutkan di surat Al-Ahqaf ayat 29. Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an. Al-Ahqaf ayat 29. Ketika aku tundukkan kepadamu beberapa orang dari kalangan jin yastami'una al-Qur'an, mereka mau mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka berkerumun hadir di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka saling mengatakan ansitu, diam. Sehingga jin itu menghormati Al-Qur'an yang dibacakan. Ya, bisa jadi ini jin lebih soleh dibandingkan kita. Kita kalau ada Quran dibacakan, ditinggal ngobrol. Ya. Ada kajian sedang berlangsung, yang belakang gelenak-gelenik ngobrol. Ya. Jin saling mengingatkan. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Saat mereka hadir dan mereka mendengarkan Al-Quran, mereka saling mengingatkan, ansitu, diam semuanya. Falamma qudiya, begitu selesai Al-Quran dibacakan, wallau ila qaumihim mundirin, mereka kembali ke kaum mereka sendiri-sendiri, ke kaum mereka masing-masing, kampung jin, yang kita tidak tahu namanya apa ya, apa ada namanya kerajaan atau namanya bokesan, kita tidak tahu ya. Mereka pulang kembali ke kampung mereka masing-masing, mundirin, menjadi da'i. Da'i dari kalangan jin. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan di surat Saba ayat 14. Jin yang dia bekerja untuk Sulaiman, mereka itu takut kalau dia berhenti bekerja akan dibakar oleh Sulaiman. Sehingga mereka terus bekerja padahal Sulaiman sudah meninggal dunia. Dan posisi Sulaiman meninggal dunia itu dalam kondisi berdiri membawa tongkat. Dan beliau tidak jatuh di posisi itu. Falamma, Allah ceritakan di surat Saba ayat 14. Falamma qadaina alaihil maut. Ketika aku sudah tetapkan kematian untuk Sulaiman. Ma dallahum ala mautihi. Gak ada yang menunjukkan matinya Sulaiman illa dabatul ardi, kecuali rayap ta'kulu min sa'atah, yang makan tongkatnya. Beliau berdiri bersandar pada tongkat padahal posisi beliau sudah meninggal dunia. Jin melihat Sulaiman masih berdiri, mereka bekerja dalam waktu yang wallahu a'lam kita tidak tahu. Sehingga terus mereka bekerja karena takut Sulaiman masih berdiri.
Begitu rayap makan tongkatnya, terjatuhlah Sulaiman. Falamma kharra, ketika Sulaiman terjatuh, tabayyanatil jin, jin baru tahu. Allau kanu ya'lamunal ghaiba, kalau ternyata mereka tidak tahu hal yang gaib. Allah hendak buktikan kalau mereka tidak tahu hal yang gaib. Allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Andai kan mereka tahu hal yang gaib, mereka tidak akan terhinakan dalam paksaan bekerja yang menghinakan mereka ini. Yang disebut oleh Allah sebagai al-adzab al-muhin, siksaan yang menghinakan. Mereka itu sebenarnya nggak mau bekerja, tapi takut kepada Sulaiman. Akhirnya mereka bekerja dalam waktu selama mereka dilihat oleh Sulaiman. Begitu Sulaiman jatuh, oh ternyata Nabi Sulaiman sudah mati, langsung bubar. Dan itu menunjukkan bahwasanya jin tidak tahu hal yang gaib. Dipahami jamaah? Baik, hafalkan surat Saba yang 14. Kokean hafalan ini ya. PR-nya banyak ya. Sanggup insyaallah. Sudah hafal Pak? Surat Saba ayat 14. Yang bercerita bahwasanya jin tidak tahu hal yang gaib. Taib. Kemudian satu lagi ya. Surat Al-Kahfi ayat 26. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Quran surat Al-Kahfi ayat 26. Baik, maka kita tidak perlu memperdebatkan tentang berapa lama Ashabul Kahfi tinggal di gua itu. Karena ada orang yang nggak percaya, masa tidur selama 309 tahun. Kalau orang sakit ya, orang sakit tidur saja. Padahal cuma berapa tahun. Yang rusak apa Pak? Punggung rusak. Makanya orang yang lumpuh itu kadang dibolak-balikkan oleh keluarganya biar punggungnya tidak rusak. Sehingga manusia kalau hanya berhenti pada satu gerakan tertentu dan dia diam saja, badannya rusak. Badan kita ini rusak ya. Misalnya Bapak duduk saja selama 2 tahun. Rusak nanti badan kita. Meskipun dikasih makan, dikasih minum. Karena orang perlu bergerak. Makanya Ashabul Kahfi, cara Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, bagaimana caranya? Allah bolak-balikkan mereka. Ya. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzata asy-syimal. Aku bolak-balikkan mereka ke arah kanan dan ke arah kiri. Dan itu Allah ceritakan di surat Al-Kahfi. Dan kita meyakini mereka mengalami kondisi seperti ini sebagaimana yang Allah firmankan. Kita beriman dengan hal ini. Meskipun bagi sebagian nalar manusia ini enggak nyambung. Dan prinsip ya, kalau kita mendapatkan berita yang secara logika enggak masuk, kembalikan kepada satu kaidah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu alam. Masih ada satu hadis lagi yang insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada pertanyaan dari jamaah Rabu pagi. Ustaz, ada yang mengatakan boleh menyembelih untuk Allah, tapi dengan tujuan agar tidak diganggu oleh jin atau penunggu sesuatu. Bagaimana dengan pendapat ini? Ada yang mengatakan boleh menyembelih untuk Allah dengan maksud agar tidak diganggu oleh jin. Karepe piye ini? Menyembelih untuk Allah dengan maksud agar tidak diganggu oleh jin. Jika kita berbicara apa cara yang paling tepat agar hamba tidak diganggu oleh jin, jawabannya apa?
Baca doa idza nazal ahadukum manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apabila kamu singgah di sebuah tempat lalu mengucapkan kalimat a'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan yang Dia ciptakan. Lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min. Maka tidak ada satu apapun yang akan mengganggunya sampai dia meninggalkan tempat itu. Misalnya kita mau masuki rumah tua atau mau masuk ke semak-semak, atau Anda yang punya hobi naik gunung, tiba-tiba melewati sebuah jalan yang jarang dilewati orang karena nggak ada bekas tapak kaki. Kita buka jalan, babat-babat rumput, alang-alang dan seterusnya, baca kalimat ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tawakkal 'ala Allah, lanjut. Sudah? Dan hukum asalnya jin tidak boleh ganggu manusia sebagaimana manusia tidak boleh ganggu jin. Kalaupun ada yang mengganggu itu tindakan kezaliman. Dan karena kita tidak bisa melihat mereka, maka Islam memberikan pelindungan kepada manusia dengan cara berdoa sebelum memasuki daerah asing agar tidak diganggu oleh mereka. Tidak ada cara yang lain yang lebih sesuai sunnah selain ini. Baik, selanjutnya kita baru bahas, betul nggak ada cara menyembelih hewan untuk Allah? Karena niatnya tadi untuk Allah. Kalau untuk Allah tidak kita sebut sebagai kesyirikan. Dan jika itu untuk Allah berarti bentuknya kurban, akikah, atau sedekah kambing. Maka setelah menyembelih dipakai untuk makan-makan, dikasihkan tetangga dan seterusnya. Sudah? Tapi yang seperti ini tidak disyariatkan ketika orang mau berlindung kepada Allah dari gangguan setan atau gangguan jin. Nabi SAW tidak pernah ngajarin kayak gini. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah berdoa kepada Allah dengan kalimat tadi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang kedua, tidak boleh mengikrarkan kepada jin permohonan pelindungan. Sebelum bangun bangunan, dia enggak memberikan sajen apapun, enggak ngasih sajen apapun. Cuman dia datang ke titik yang dianggap paling angker. Di lokasi ini mana titik yang paling angker, dia datangi. Oh itu pohon yang paling gede itu. Ya menurut dia saja, dia juga nggak ngerti di situ ada jinnya atau tidak ya. Bisa jadi jinnya malah lagi main kemana, nggak ada di situ. Cuman tiba-tiba dia datang ke situ, ke pohon yang dia anggap angker itu, lalu dia bilang, kami mau bangun di sini, mau datangin bego, tolong jangan ganggu ya. Ya. Nyuwun tulung simbah, jangan ganggu kami ya. Nanti mbah bagi hasil berapa kita bicarakan di belakang ya. Enggak boleh yang kayak gini. Karena ini termasuk tradisi jahiliyah. Kana rijalun minan nas idza nazalu wadiyan. Dulu di zaman jahiliyah, ketika ada orang yang mau melewati sebuah lembah, mau melewati tempat tertentu, mereka itu melakukan isti'adzah kepada para lelaki jin yang ada di lembah itu. Dan mereka menyampaikan pernyataan tadi, kami mau lewat, mohon maaf, tolong jangan diganggu. Lalu setelah itu baru lewat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surat Al-Jin, wa anna rijalan minal jinni ya'udzuna wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Wa annahu kana rijalun minal ins. Ada beberapa orang di kalangan manusia. Ya'udzuna birijalin minal jinni, yang mereka meminta perlindungan dari beberapa jin. Fazaduhum rahaqa, sehingga membuat jin itu semakin rahaqa, semakin sombong. Dan dalam tafsir yang lain, fazaduhum rahaqa, sehingga membuat mereka di kalangan manusia itu semakin musyrik di hadapan Allah Ta'ala.
karena dia minta perlindungan kepada jin. Sehingga cara seperti ini tidak boleh. Maka kita tidak berurusan dengan mereka, tidak perlu minta izin kepada mereka. Bumi ini disediakan untuk makhluk Allah, manusia boleh memakmurkannya, dan ketika kita mau menggunakan, lalu kita khawatir nanti ada potensi bahaya, cukup baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wallahu alam. Izin tanya Ustadz, apa yang dimaksud dengan ghaib? Adakah jenis-jenis ghaib? Mengingat ada orang yang mengatakan ghaib itu asal kasat mata, perasaan, pikiran juga kasat mata. Gaib itu apa tadi? Kasat mata. Kasat mata itu artinya apa? Tidak kelihatan oleh mata. Kalau tidak kelihatan oleh mata, suara itu gaib enggak? Suara gaib enggak? Gaib? Enggak kelihatan ya? Yang lebih tepat, tidak tertangkap indera ya. Mungkin pertanyaannya bisa diluruskan, tidak tertangkap indera. Apa itu hal yang gaib? Memang betul ini belum kami bahas. Kita belum mendetailkan tentang pengertian gaib, macam-macam gaib dan seterusnya. Kami berencana akan bahas di pertemuan berikutnya. Tapi secara ringkas, hal yang gaib adalah segala sesuatu yang tidak bisa terindra oleh manusia. Baik pendengaran, penglihatan maupun indera yang lainnya. Listrik itu gaib enggak? Hah? Listrik itu kelihatan enggak? Tidak. Tapi nek dimut kerasa gitu. Sehingga betul dia enggak kelihatan, tapi bukan termasuk benda gaib. Kenapa, Pak? Bisa diindra dengan indera apa? Indera apa? Pengecap. Bisa diindra dengan indera perasa. Nah, ada macam-macamnya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Nah, berikutnya, saya pernah bertemu seseorang pada suatu malam, bahkan bercakap-cakap. Tapi paginya, ketika bertemu dengan orang itu, dia mengatakan dia ada di rumah pada malam itu. Apakah ini jin? Apakah saya termasuk orang yang diikuti oleh jin? Itu pertanyaan kertas atau WA? WA. WA ya. Kalau kertas orangnya ada di sini kan? Baik. Apakah mungkin jin menampakkan diri sebagai orang yang kita kenal? Jawabannya sangat mungkin. Sehingga dia menampakkan diri sebagai si A, sebagai si B, sebagai si C, dan seterusnya. Karena itu, ketika ada kejadian seperti ini ya, tidak kita anggap satu hal yang heran. Satu hal yang mengherankan karena jin bisa berubah wujud menjadi wujud manusia, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Dan kalau Anda mengalami seperti ini, tidak perlu kemudian jadi merasa hebat. Berarti nek ngono aku wis wali ya. Udah tingkatan wali, hakikat, wis ora usah salat. Wah, malah bahaya. Anda tetap manusia sebagaimana yang lain, dan jin ini menampakkan diri kepada Anda. Ada banyak faktor, bisa jadi hanya untuk main-main, bisa jadi karena dia senang kepada Anda. Tapi yang lebih penting adalah tetap jaga ketaatan kepada Allah. Karena perkara seperti ini masih masuk dalam perkara mubah. Jangan sampai membuat diri Anda jadi ujub. Kemudian akhirnya menyangka dirinya sudah hebat, enggak sholat, enggak mau taat, dan seterusnya. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.